Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Anggraini, NPM 5021179, kelas 4E. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka atau KURMA. Di sini ada 3 tahapan materi, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan standar proses. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL kurikulum 2013. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap atau afektif dan attitude, keterampilan psikomotor, dan pengetahuan atau kognitif. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan perusahaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oke, standar isi kurikulum 2013. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah yang pertama, jenjang SD, tematik terpadu dalam semua mata pelajaran. Jenjang SMP, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Oke, kita masuk ke standar proses kurikulum 2013. Standar proses yang semula berfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu elemen kurikulum darurat. Elemen kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang PAUD atau TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi persyarat untuk kelanjutan ditinggalkan selanjutnya. Oke, materi yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka atau bisa disebut dengan KURMA. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan kecuali bagi pendidikan anak usia dini. Kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Adapun 2 kompetensi lainnya yaitu literasi dan numerasi. Standar isi dari KURMA. Standar isi dikembangkan melalui perumusan suatu lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajarannya sesuai untuk
mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai standar kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran atau learning progression peserta didik pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. Oke, standar isi dari Kurma. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan kompetensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Oke, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.